Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan di dalam sesi pemahaman Alkitab. Kesempatan ini kita akan mulai melihat sebuah kitab yang menarik dalam Alkitab kita, yaitu kitab Pengkhotbah. Dan pada kesempatan ini kita akan mulai dengan pengantar kitab Pengkhotbah di bawah tema memaknai kesia-siaan. Sebelum kita melihat lebih lanjut firman Tuhan, mengantar sebuah kitab yang menarik ini, mari kita berdoa untuk Tuhan boleh menolong kita. Ya Allah yang hidup, Allah sumber segala sesuatu yang memelihara kami dengan setia di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus pada dus kami. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar suara Tuhan mengajar kami melalui kehidupan dan maknanya. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun saat pengantar kitab Pengkhotbah ini, agar kami dihantar untuk mengenal lebih dekat sabdamu di dalam kitab Pengkhotbah yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami di dalam Alkitab kami. Kami serahkan saat pemahaman Alkitab ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan dan firman yang hidup itu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Saudara, kitab Pengkhotbah adalah sebuah kitab yang menarik, yang kadang-kadang disalahpahami oleh beberapa orang. Ada orang yang menganggap bahwa kitab ini adalah sebuah kitab yang pesimis terhadap kehidupan. Kesalahpahaman yang lazim yang kadang-kadang bisa kita dapati dari orang-orang yang mungkin sekali tidak membaca dengan baik keseluruhan dari kitab Pengkhotbah ini. Kesalahpahaman yang kedua, saudara kasih Tuhan, adalah ada orang yang mengira bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang berisi pemikiran orang hidup yang jauh dari Tuhan. Padahal tidak demikian kalau kita betul-betul membacanya dengan cermat. Dan kitab Pengkhotbah ini adalah sebuah kitab yang masih relevan, khususnya untuk kita di kondisi belakangan ini, tengah pergumulan wabah dan mulai banyak kesulitan ekonomi, sosial, politik. Dan ketika kita mulai memikirkan tentang arti kehidupan, maka kitab Pengkhotbah adalah sebuah kitab yang relevan yang Allah berikan kepada kita untuk mendengarkan bagaimana Allah memakai penulis kitab Pengkhotbah berbicara tentang kehidupan, kesia-siaan, dan makna yang sesungguhnya. Ada beberapa hal dalam pengantar kali ini yang ingin kita lihat dari kitab Pengkhotbah, saudara. Yang pertama, ada hal yang perlu kita renungkan saat kita membaca kitab Pengkhotbah adalah bahwa Alkitab kita ditulis untuk umat Allah. Begitu juga dengan kitab Pengkhotbah ini, saudara. Kitab ini ditulis untuk kita, umat Allah. Allah ingin berbicara kepada kita melalui kitab Pengkhotbah juga selain kitab-kitab yang lain. Untuk apa Allah memberikan kitab suci kepada kita? Dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan menegaskan tentang tujuan untuk apa Allah memberikan kitab suci, termasuk kitab Pengkhotbah, kepada kita, umat Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini Bapak Saudara, yang pertama yang kita perlu pegang teguh di dalam pemikiran kita, dalam hati kita adalah bahwa Allah mau juga berbicara kepada kita melalui kitab Pengkhotbah ini untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam tiap-tiap kebenaran, supaya setiap kita yang merupakan umat Allah, milik Allah, jemaat Allah, itu boleh hidup dalam suatu kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Hal yang kedua, Bapak Saudara, yang kita perlu perhatikan adalah dalam kitab Pengkhotbah ini adalah meskipun kitab Pengkhotbah ini memiliki kata kunci
yang pesimis, yaitu kesia-siaan. Yang kita akan bahas itu dalam pertemuan yang kedua, satu kata yang sangat unik dan khas dari kitab Pengkhotbah. Kitabnya tidak melulu, tidak terus-menerus Bapak Ibu Saudara berbicara tentang kesia-siaan. Karena ada 6 kali, 6 bagian dalam kitab Pengkhotbah di mana Allah melalui pengkhotbah berbicara mengenai wajarnya menikmati kesenangan hidup. 6 kali. Yang pertama itu dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat ke-24. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari, kata pengkhotbah, bahwa ini pun dari tangan Allah. Yang kedua itu dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 12 dan 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Keempat, dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 sampai 19. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Yang kelima, oleh sebab dari Pengkhotbah pasal 8 ayat 15. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, atau dengan kata lain aku memuji kesenangan. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria, itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Yang terakhir, khotbah berbicara tentang wajarnya kesukaan atau kesenangan hidup dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, artinya kita selalu bisa mengenakan pakaian yang bersih, rapi. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Kita harus tampil segar, terawat, kira seperti itu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Meskipun ada kata sia-sia, tapi Bapak Saudara, ada kata nikmatilah. Meskipun itu memang terkesan sia-sia, tapi kita boleh menikmatinya. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 6 kali kita Pengkhotbah berbicara tentang wajarnya menikmati kesenangan dalam hidup ini. Jadi Bapak Saudara, Pengkhotbah tidak melulu berbicara tentang kesia-siaan saja. Ada satu makna yang lebih dalam ketika Pengkhotbah mengangkat tema kesia-siaan. Jadi kitab ini tidak menolak sama sekali untuk bagi kita untuk menikmati hasil kerja kita, untuk menikmati kesenangan yang bisa kita nikmati dengan wajar. Tuhan tidak melarang kita untuk bersuka cita, bahkan berulang kali Bapak Saudara Allah berbicara supaya kita bersuka cita, menikmati. Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 10 bersabda, Aku datang supaya mereka, yaitu murid-muridnya dan kita, gerejanya saat ini, supaya kita memiliki hidup, tapi bukan sekedar hidup, tapi memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan. Allah ingin memberkati kita, dan itu yang sebetulnya juga ingin Pengkhotbah sampaikan kepada kita, Bapak Saudara. Jadi tema kesia-siaan itu adalah sebuah tema yang Pengkhotbah sajikan merupakan realita yang kita hadapi dalam kehidupan ini,
Tapi di balik realita itu kita diajak untuk melihat ada hal yang sebetulnya tidak sia-sia, meskipun ada di bawah dunia yang sia-sia ini. Selanjutnya, setelah kita melihat 6 bagian dari kitab Khotbah yang berbicara tentang wajarnya untuk kita bisa menikmati kesenangan yang bisa kita peroleh sebagai hasil usaha kita, maka hal selanjutnya yang perlu direnungkan dalam membaca kitab Khotbah adalah bahwa Khotbah berulang kali menyuruh umat Allah kita untuk hidup dalam takut akan Allah. Itu ada di pasal 3 ayat 14. Demikian, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Lalu Khotbah pasal 5 ayat yang ke-6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Selanjutnya ada dalam Khotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Lalu Khotbah pasal 8 ayat 12 dan 13 juga berbicara tentang takut akan Allah. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu, kata Khotbah, bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur. Meskipun dikatakan dia bisa berumur panjang, tapi dia tidak menikmati berkat panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Dan yang terakhir, bagian yang berbicara tentang takutlah akan Allah dalam kitab Khotbah itu terdapat dalam pasal 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini Bapak Ibu Saudara, Khotbah tidak hanya berbicara tentang kesia-siaan, tidak hanya berbicara tentang wajar yang menikmati kesenangan, tetapi juga pengkhotbah berkali-kali di dalam isi kitabnya berbicara tentang takut akan Allah. Dan sebetulnya ini adalah kuncinya, Bapak Saudara. Jadi kalau satu bagian 6 kali berbicara tentang wajar yang menikmati kesenangan, maka itu ibarat kaki kiri dalam hidup yang bahagia, yang sentosa dengan Tuhan, dan kaki kanannya adalah hidup dan takut akan Allah. Keduanya ini saling melengkapi, Bapak Ibu Saudara, seperti sepasang sayap, sepasang tangan, sepasang mata, sepasang telinga, sepasang kaki, di mana semuanya itu bila ada kedua-duanya dan kedua-duanya berjalan atau bekerja sama dengan selaras, dengan harmonis, maka kita akan menikmati hidup yang sangat bahagia, yang penuh dengan sejahtera, kehidupan yang dikatakan shalom itu. Itu sebetulnya yang ingin dihantar oleh pengkhotbah. Jadi izinkan saya, Bapak Ibu Saudara, mendorong kita untuk mulai kembali membaca pengkhotbah ini dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12 yang terakhir. Mari kita melihat sekali lagi sebuah kesaksian dan pengajaran dari seorang guru bijak yang menyebut dirinya Kohelet atau pengkhotbah, atau terjemahan yang lebih tepat adalah seorang pengajar yang mengumpulkan semua orang yang takut akan Tuhan, yang bergumul dalam kehidupannya, yang punya banyak pertanyaan tentang kehidupan, yang banyak melihat hal-hal yang kelihatannya mengecewakan, sia-sia, tapi kenapa terus terjadi, dan pengkhotbah melaluinya Allah menjawab segala pertanyaan dan pergumulan kehidupan kita itu. Ini memang kitab yang menarik dan kitab yang sangat realistis. Hal selanjutnya yang kita juga perlu lihat dari kitab pengkhotbah adalah kitab pengkhotbah tidak hanya berbicara tentang satu himbauan untuk hidup takut akan Allah, tetapi
kitab pengkhotbah juga berulang kali menekankan, menegaskan, memperingatkan bahwa Allah akan mengadili orang benar dan orang fasik. Ada 4 bagian ayat yang berbicara tentang Allah mengadili orang yang benar maupun orang yang fasik, yaitu pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-17 yang bunyinya, berkatalah aku, kata pengkhotbah Kohelet di dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Lalu yang kedua, pengkhotbah pasal 8 ayat 12 dan 13. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, tadi kita sudah lihat, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap Allah. Pasal 8 ayat 12 dan 13 juga mengandung makna bahwa Allah akan menghakimi semua, baik orang benar maupun orang berdosa, saleh maupun orang fasik. Ketiga, pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi, kata pengkhotbah, ketahuilah bahwa karena segala hal ini, segala kesukariaan dalam masa muda, kesenangan, keinginan, kepuasan yang dicari, itu boleh dinikmati, tapi yang harus diketahui, disadari benar-benar adalah bahwa semuanya itu, karena semuanya itu Allah akan membawa kita ke pengadilan. Yang terakhir, ayat dalam pengkhotbah yang berbicara tentang pengadilan Allah atau penghakiman Allah atas semua orang adalah pasal 12 ayat yang ke-14. Satu epilog penutup yang menjadi kesimpulan sekaligus juga satu peringatan keras. Karena Allah, kata pengkhotbah, akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi Bapak Saudara, kitab pengkhotbah ini juga berbicara tentang apapun yang telah kita lakukan, tersembunyi ataupun terbuka di depan orang, semua akan dihakimi. Ini sebuah tinjauan yang akan menolong kita melihat gambaran, tapi kita akan melihat bagian demi bagian yang tidak kalah menarik, bahkan mungkin lebih menarik karena akan langsung menyentuh kehidupan kita. Sebagai penutup dari pengantar ini, Bapak Saudara, hal berikutnya dari kitab pengkhotbah adalah bagaimana sang penulis dalam pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 bagian terakhir, pengkhotbah menyatakan dirinya sebagai orang yang berhikmat. Kenapa dia berhikmat? Di pasal 12 ayat 9 dia menjelaskan, karena dalam mengumpulkan hikmat dalam kitab pengkhotbah ini, ketika Allah melalui Roh menggerakkan dia, mengilhami dia untuk menulis kitab ini, maka sang pengkhotbah, penulis kitab ini, melakukan menimbang, dia memilah-milah berdasarkan dorongan daripada Roh Allah. Dia bukan hanya menimbang, tapi dia menguji apa yang patut menjadi bagian daripada sabda Tuhan. Lalu setelah ia menimbang, menguji, maka ia mulai menyusun banyak amsal, yaitu kumpulan pepatah, perumpamaan, kata-kata bijak, syair-syair pendek, yang semuanya itu bertujuan untuk mengajar kebijaksanaan kepada umat. Dan pengkhotbah bukan hanya menimbang, menguji, menyusun, dan membukukan menjadi sebuah kitab, yaitu kitab pengkhotbah, tapi ia lebih lagi mengajarkan itu kepada umat. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan menggerakkan sang guru atau pengkhotbah ini untuk menulis kitab ini, yaitu untuk mengajar umat Allah. Kita
sebagai gereja dan umat daripada Allah sendiri. Lalu selanjutnya, Bapak Saudara, hal yang perlu kita lihat dari kitab Pengkhotbah atau tentang diri sang pengkhotbah sendiri adalah di ayat yang pasal 12 ayat yang ke-10, bahwa ia menyatakan berusaha dalam pengajarannya yang disampaikan melalui kitabnya ini, ia berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan. Realitas kehidupan seringkali sangat tidak menyenangkan dan terlalu banyak makian, cacian yang mungkin orang-orang teriakan ketika mereka harus berhadapan dan terus-menerus berhadapan dengan kesulitan hidup. Sebagai seorang yang bijak, pengkhotbah menahan diri, dan ketika dia harus menyampaikan sesuatu yang sangat tidak enak, sesuatu yang tragis, sesuatu yang memilukan, maka dia menyatakan dia berusaha untuk mendapat kata-kata yang menyenangkan. Tapi tidak hanya sekedar kata-kata yang menyenangkan supaya enak didengar, tidak. Karena lebih lanjut ia juga berkata bahwa ia juga menulis kata-kata pengajarannya yang merupakan kebenaran karena Allah yang menggerakkan dan mengilhaminya itu dengan jujur. Jadi Bapak Saudara, apa yang akan kita dapati ketika kita membaca baik-baik, merenungkan, menyimak, mengunyah kitab Pengkhotbah ini sebagai bagian dari sabda Tuhan kepada kita umatnya? Kita akan mendapati bahwa kehidupan disampaikan dengan begitu nyata, dan memang kehidupan yang nyata itu adalah bukan kehidupan yang menyenangkan. Banyak sekali duka meskipun juga tidak kurang sukanya. Begitu banyak pergumulan, penderitaan, dan kita akan melihat mengapa itu di dalam pembahasan tentang istilah di bawah matahari pada pertemuan berikutnya. Tapi paling tidak mari kita melihat bahwa menghadapi kenyataan hidup itu adalah hal yang harus kita miliki. Keberanian, karena iman adalah keberanian untuk percaya, keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Mengapa berani? Karena ada Allah yang menyertai, yang meneguhkan, yang memimpin dan menuntun kita. Hal terakhir Bapak Saudara yang menarik dari kitab Pengkhotbah ini adalah bahwa ia di ayat pasal 12 ayat yang ke-11 ditulis itu diupamakan sebagai kusa dan kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Selengkapnya saya bacakan untuk kita Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-11. Kata-kata orang berhikmat, kata Pengkhotbah, itu seperti kusa, dan kumpulan-kumpulan kusa itu seperti paku-paku yang tertancap yang diberikan oleh satu gembala. Apa artinya? Bapak Saudara, kitab ayat yang 11 ini, kitab Pengkhotbah ini berbicara tentang ayat 11 ini ada 3 hal yang menarik dan penting yang akan mendorong kita untuk semakin, mudah-mudahan semakin rindu untuk lebih dalam lagi mendengar suara Tuhan, pengajaran Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Yang pertama, bahwa kata-kata orang berhikmat, termasuk kata-kata yang coba disampaikan, kata-kata kebenaran coba disampaikan dengan jujur oleh penulis Pengkhotbah, itu seperti kusa. Apa itu kusa? Bapak Saudara, kusa itu adalah tongkat yang gunanya itu untuk menghalau atau untuk mengarahkan. Jadi kira-kira kalau dalam militer itu mirip seperti tongkat komando. Jadi ketika seorang gembala sedang menggembalakan kawanan domba atau kambing dombanya, maka ketika sang gembala mengacungkan satu arah, para dombanya yang betul-betul memperhatikan sang gembala itu akan pergi menuju ke tempat yang diarahkan atau ditunjuk oleh sang gembala. Jadi kitab Pengkhotbah adalah satu tulisan hikmat, dan lebih lagi adalah firman Allah yang ingin mengarahkan kita.
Di tengah-tengah kehidupan yang simpang siur, yang tidak pasti, banyak keraguan-raguan, kebimbangan, mengkhawatirkan, mencemaskan, maka Allah ingin mengarahkan kita. Ini suatu penghiburan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang paling lebih, yang sangat melelahkan dalam hidup ini adalah ketika kita tidak tahu arah kemana, dan sedangkan kita harus terus berjalan menjalani hari-hari kehidupan kita. Tetapi orang yang bahagia adalah orang yang tahu arahnya, dan pengkhotbah akan menolong kita melihat arah itu. Yang kedua, kitab ini juga digambarkan bahwa tongkat itu juga seperti paku-paku yang tertancap. Kalau zaman sekarang itu mirip seperti patok. Kalau para pendaki gunung sangat mengerti, supaya ketika mereka memasang tenda yang rapuh itu, maka supaya tenda itu tidak mudah diterpa badai, maka tenda itu dipasangi patok di sekelilingnya, dikokohkan. Di zaman Israel, tenda juga hal yang biasa, karena mereka selama mereka belum mendiami tanah perjanjian, mereka pun juga adalah orang-orang yang berpindah satu tempat ke tempat yang lain, tinggal dalam tenda-tenda atau kemah-kemah, dan mereka sangat mengenal patok. Jadi Bapak Saudara, apa maksudnya dari patok-patok yang tertancap? Allah bukan hanya ingin mengarahkan kita melalui kitab pengkhotbah, tapi Allah juga ingin meneguhkan kita. Allah ingin meneguhkan hidup kita, meneguhkan langkah kita, supaya mantap, supaya tidak mudah diterpa badai, supaya kita mampu menerobos badai itu. Itu yang Allah ingin sampaikan. Allah ingin berbicara melalui kitab pengkhotbah. Jadi dari pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-11 ini, paling tidak melalui kitab ini Allah ingin menunjukkan petunjuknya. Itu digambar sebagai pusat tongkat pengarah. Itu Allah ingin mengarahkan, lalu melalui paku-pakunya Allah ingin mengokohkan jiwa kita, hidup kita. Itu sebabnya Bapak Saudara, mari luangkan waktu mengenai hari ini membaca setiap hari satu pasal, maka dalam 2 minggu kita sudah membaca seluruh kitab ini, dan kita bisa menikmati kekayaan firman Tuhan dalam kitab ini. Demikian pengantar untuk kitab pengkhotbah, dan kita akan melihat lebih dalam lagi ayat-ayat, bagian tema-tema penting dari kitab pengkhotbah ini, perikop demi perikop, pasal demi pasal. Mari kita berdoa mengakhiri pemahaman Alkitab dari pengantar kitab pengkhotbah ini. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, Allah sumber segala berkat yang mengasihi kami, menyertai dan menuntun kami. Biarlah Engkau yang boleh menolong kami melalui firman Tuhan, khusus dalam kitab pengkhotbah. Biarlah kitab ini boleh menjadi suara-Mu ya Allah, pengajaran-Mu ya Allah, untuk meneguhkan, mengarahkan kehidupan kami, mengokohkan kehidupan kami di dalam Engkau, agar di tengah-tengah kesia-siaan, kefanaan hidup, kami boleh memiliki hidup yang tidak sia-sia meskipun terbatas atau fana, karena kami memiliki Allah yang hidup. Dan biarlah kami boleh menjadi umat Allah yang dengan sepenuh hati mendengarkan Tuhan berbicara, mengajar kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Sampai ketemu di sesi berikutnya.